Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaful Arifin, NIM D400-190-100 dari kelas praktikum instalasi residensial kelas D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum instalasi residensial modul 5. Oke, pada video ini kita akan membahas tentang apa itu alat proteksi otomatis. Jadi alat proteksi otomatis pada suatu instalasi listrik adalah alat yang fungsinya itu untuk mengantisipasi bahaya sentuhan. Nah, sentuhan ini dimaksudkan pada sentuhan langsung maupun tidak langsung. Apabila terjadi kebocoran arus. Nah, apabila pada suatu alat terjadi kebocoran arus, maka alat itu akan dialiri arus tersebut yang akan mengalir ke ground atau ke tanah. Jikalau ada seorang manusia menyentuh alat tersebut, maka arus itu akan mengalir ke tubuh manusia dan mengalir ke tanah. Kalaulah semisal arus bocor itu memiliki arus sebesar 50 mA, itu sudah sekitar 230 volt, dan itu sudah cukup untuk mematikan manusia tersebut. Nah, maka dari itu diperlukan alat proteksi otomatis yang dipasang pada suatu instalasi listrik rumah untuk mengantisipasi atau meminimalisir terjadinya kebocoran arus. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang beberapa alat tersebut. Yang pertama adalah RCD, yakni Residual Current Device. Nah, bisa dilihat di sini ini adalah RCD. Nah, RCD ini merupakan suatu alat perangkat proteksi dalam suatu instalasi listrik yang fungsinya itu dia akan mendeteksi ketidakseimbangan antara konduktor pengalir alur listrik, yakni adalah fasa, dan konduktor kembali atau netral. Nah, alat ini akan memutuskan aliran arus listrik jikalau mendeteksi adanya kebocoran arus pada perangkat atau ke bumi. Nah, untuk prinsip kerja lebih detailnya, jadi RCD ini itu mengukur keseimbangan arus antara dua konduktor, yakni fasa dan netral, dengan menggunakan differential current transformer. Nah, ketika salah satu dari pengantar tersebut itu mengalami kebocoran listrik, hal itu akan mengakibatkan perbedaan besar antara alur listrik pada kedua kumparan. Nah, hal itulah yang menyebabkan atau mengakibatkan terciptanya induksi pada inti besi kumparan sehingga akan terinduksi pada sensing coil. Nah, tegangan yang tercipta itu dia akan membuat RCD itu mengoperasikan relay. Nah, relay itu nanti akan memutus supply pada pengantar utama. Nah, pada RCD dia itu dirancang akan mendeteksi kebocoran arus itu sebesar 5 mA hingga 30 ampere, yang membuat RCD itu sendiri dia mengaktifkan relay tersebut. Oke, yang kedua ada ELCB, Earth Leakage Circuit Breaker. Nah, ELCB sendiri sebenarnya hampir sama dengan LCD. Nah, kalau ELCB itu merupakan alat pengaman yang dipakai untuk mengamankan terjadinya kebocoran arus listrik, sama dengan LCD, maupun tegangan listrik dari suatu rangkaian instalasi listrik. LCB ini dipakai sebagai pengaman apabila terjadi tegangan sentuh dan arus listrik yang bocor atau sengatan listrik dari suatu rangkaian instalasi listrik. Nah, prinsip kerjanya, kalau di LCB ini dia tuh mendeteksi arus kebocoran itu dengan membandingkan antara nilai fasa dan nilai netral pada suatu sistem. Pada dasarnya kan kalau arus output itu fasa dan netralnya itu harusnya seimbang. Nah, jika terjadi perbedaan nilai outputnya atau terjadi ketidakseimbangan nilai output, maka ELCB ini akan otomatis mengaktifkan relay, yang mana nantinya dia akan memberikan perintah kepada MCB untuk memutuskan arus. Nah, perbedaan arus untuk mengaktifkan relay dari ELCB ini itu sekitar 30 mA. Nah, yang ketiga di sini adalah GFCI, Ground Fault Circuit Interrupter. Nah, bisa dilihat sini ini adalah GFCI ya. Hampir mirip dengan stop kontak, tapi bisa dibilang ini adalah pengamannya. Jadi, GFCI ini merupakan alat yang digunakan untuk mengisolasi rangkaian saat bersentuhan dengan air, melindungi
kehidupan dan peralatan. Jadi GFCI ini tuh dipasang untuk melindungi dari serangan listrik yang parah, mengurangi elektrik dan meminimalkan luka bakar listrik dan luka guncangan. Nah, sebenarnya di GFCI ini dia lebih dikhususkan dipasang pada tempat-tempat yang bisa dibilang lembab dan dekat dengan air, contohnya di dapur dan lain sebagainya. Nah, untuk prinsip kerja dari GFCI ini, kita ketahui bahwasanya kalau stop kontak itu bekerja dengan baik, dia itu bahkan mengalihkan listrik dari panas menjadi netral. Nah, GFCI ini dia akan mengukur jumlah arus yang mengalir dari panas ke netral, sehingga rangkaiannya itu dapat berjalan dan mati. GFCI ini dapat merasakan arus yang mengalir ke bumi dan akan mematikan daya sebelum sengatan listrik terjadi. Nah, kalau kita memasang GFCI dengan benar, GFCI ini dapat mendeteksi variasi listrik sekecil 4 mg dan perjalanan sangat cepat dan kurang dari 1 detik memotong listrik. Nah, perlu diketahui bahwasannya GFCI ini tidak bisa digunakan untuk menggantikan sekring dan tidak bisa melindungi dari overload sirkuit atau sirkuit pendek atau guncangan. Nah, itu dia ketiga dari komponen untuk melindungi dari kebocoran arus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.